Halo Sobat Tani, kembali lagi di podcast Sudut Tani, suara dari Ufuk Timur. Tempat di mana kita membahas singkat tentang pertanian, kampus maupun para mahasiswa Polbangtan Manokwari. Kali ini perkenalkan, nama saya Marinyuman Kumayas dan rekan saya Vita Paisei. Ya, kali ini kita punya topik yang sangat menarik nih, tentang program kerja BEM Polbangtan Manokwari. Nah, buat kalian yang masih penasaran, apa sih itu BEM? Nah, mari simak terus ya. Teman-teman sudah hadir nih bersama dengan kita dua kakak hebat dari BEM Polbangtan Manokwari. Ayo kita sapa bersama-sama. Halo kakak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar Puji baik. Tuhan. Sebelum itu kak bisa perkenalkan nama agar teman-teman Sobat Tani di rumah bisa mengenal lebih dekat kakak berdua ini. Dipersilakan kak. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yitro Warwer, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 4. Saya di BEM menjabat sebagai Ketua BEM periode 2025-2026. Halo, perkenalkan nama saya Jefferson Ering. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 4 dan di BEM saya menjabat sebagai Wakil Ketua BEM di periode 2025-2026. Oke, nah kak, kalau boleh tahu apa sih moto yang BEM Polbangtan Manokwari 2025-2026 ini pakai itu kak? Ya, baik. Moto yang kami pakai di BEM pada tahun ini 2025 dan 2026 yaitu Kabinet Aksantaka. Kabinet Aksantaka ya. Ya. Kalau boleh tahu apa sih makna dari Kabinet Aksantaka ini dan mengapa kakak berdua dan BEM Polbangtan Manokwari ini memilih moto itu kak? Bisa dijelaskan? Kalau alasan dari kami sih anggota BEM, tentunya pemilihan nama kabinet ini kita rembukan bersama anggota BEM yang lain. Nah, untuk arti dari Aksantaka sendiri artinya itu tak tergoyahkan atau tak terkalahkan. Nah, di sini yang dimaksud dengan tak tergoyahkan atau tak terkalahkan bukan kita mau adu saingan dengan yang lain, tapi bagaimana BEM Polbangtan Manokwari itu mampu bertahan dalam situasi apapun. Jadi misi atau fokus yang kita terapkan dalam BEM saat ini adalah bagaimana kita bertahan dalam setiap kendala atau masalah yang mungkin kita bisa temui di saat kita mungkin menjabat nanti. Mantap juga ya, tidak tergoyahkan ya kak. Oke. Jadi terus kak begini, apa sih visi misi dari BEM Polbangtan Manokwari tahun 2024-2025? Ya, baik. Visi dan misi kami, visi yaitu menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Polbangtan Manokwari menjadi penggerak terwujudnya mahasiswa yang proaktif, disiplin, dan berdaya saing tinggi demi mewujudkan organisasi yang transparan, terbuka, dan terpercaya. Oke kakak, kakak bisa jelaskan secara singkat tentang peran dan fungsi BEM Polbangtan Manokwari?
tahun ini Kak, bisa dijelaskan? Oke ya, kalau untuk peran sebenarnya peran BEM di kampus manapun itu sama, yaitu menyalurkan aspirasi mahasiswa. Oh iya. Walaupun kita di bawah kementerian, tapi fungsi BEM itu selalu tidak terlepas dari BEM yang sudah ada dari sebelum-sebelumnya di kampus lain, yaitu bagaimana kita mampu menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk bisa kita sampaikan ke kampus. Bagaimana kita bisa mengembangkan minat dan bakat mahasiswa untuk mungkin bisa kita adu dengan kampus-kampus lain ya. Terus Kak, kalau boleh tahu departemen apa saja sih yang ada di BEM Polbangtan Manokwari? Kementerian apa yang ada di BEM Polbangtan Manokwari ini Kak? Ya, baik. Di BEM kami tahun ini ada 5 departemen atau kementerian, yaitu yang pertama pengembangan sumber daya manusia, dan yang kedua Kementerian Agama, yang ketiga Kementerian Ekonomi, dan keempat Kementerian Jejaring, dan yang terakhir Kementerian Kominfo. Itu ya departemen BEM kami pada tahun ini. Nah Kak, di tengah kesibukan belajar sekarang ini, bagaimana sih strategi Kakak untuk memaksimalkan program-program yang sedang Kakak jalani? Kalau ini ya bicara tentang bagaimana kita bisa membagi waktu, tentunya kita tahu bersama kita kuliah di Polbangtan ini sangat susah untuk kita cari waktu kosong. Tapi untuk BEM Polbangtan Manokwari ini kita maksimalkan mungkin di hari libur ataupun hari Sabtu ketika pada saat ekskul. Nah, ketika hari libur mungkin kita lihat apa sih program-program yang mungkin bisa kita jalankan, atau pada hari Sabtu seperti pengembangan minat bakat mahasiswa seperti ekstrakurikuler begitu. Nah, ekskul-ekskul yang sudah ada ini ya Kak. Ya. Nah, kira-kira Kak, apa sih ekskul yang paling diunggulkan di sini? Kalau yang Kak lihat gitu. Ya, baik, untuk ekskul yang paling banyak diminati oleh mahasiswa di Polbangtan Manokwari, yaitu yang pertama futsal. Karena dimana kita lihat bakat-bakat dari mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak ke futsal. Dan juga yang kedua ada volley, dimana juga sama seluruh mahasiswa. Kita bisa lihat kalau di kampus Polbangtan Manokwari biasa setiap sore mahasiswa Polbangtan mereka olahraga dan bermain volley dan futsal. Nah Kak, kira-kira sudah pernah enggak sih teman-teman Polbangtan Manokwari keluar ikut lomba begitu? Ya, untuk terkait lomba ya, kita dari khususnya di kepemimpinan kita di periode saat ini sudah beberapa lomba ya kita ikuti, baik dari lomba ikatan-ikatan ini suku ataupun lomba-lomba di tingkat kabupaten di Manokwari ini. Nah, dari kami sendiri untuk olahraga ataupun akademik, jadi kita sama ratakan begitu. Jadi kalau bicara unggulan, memang kalau futsal memang kayaknya unggul ya. Tapi untuk akademik saat ini kita masih coba untuk lebih kembangkan lagi di bidang-bidang akademik, agar mungkin kalau ada lomba karya ilmiah bisa kita kirim ke luar, bahkan di luar Papua ini. Iya juga sih, betul sih Kak. Nah Kak, kalau boleh tahu apa sih program utama BEM tahun 2025-2026 ini Kak? Ya, program utama yang kami rencanakan ke depan dan yang sudah berjalan, yaitu kami ingin membuat mahasiswa yaitu sebagai mengembangkan mereka minat bakat. Itu kayak ekskul-ekskul ya, itu ya. Seperti ekskul itu yang kami ingin mengembangkan mereka punya minat bakat, supaya kami bisa seperti yang tadi sampaikan, kami bisa membawa mereka keluar bermain dari kampus Polbangtan Manokwari. Kak, kalau boleh tahu ada nggak sih Kak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga petani? Untuk program dengan masyarakat, kebetulan di departemen atau kementerian kami punya Kementerian Jejaring Masyarakat Nah, di akhir-akhir ini yang pertama kita melakukan bakti sosial.
Nah, untuk bakti sosial kita kunjungi itu di panti-panti asuhan. Bagus. Nah, bakti sosial clean beach up. Jadi di minggu lalu atau 2 minggu lalu kalau tidak salah kita mengunjungi Pantai BLK Manokwari ya, untuk melakukan clean beach up. Jadi terkait program-program kemasyarakatan begitu, kalau bisa dibilang kita sudah aktifkan karena kita punya departemen sendiri di bagian tersebut. Kalau boleh tahu Kak, itu ada kerjasama nggak kayak sama dengan tentara begitu atau desa-desa? Belum ada. Ya untuk sampai sekarang sih mungkin kita belum ini karena kami masih belum mencari untuk pendampingan kita seperti keluar begitu. Oke. Terus Kak, kan tadi untuk masyarakat sudah nih. Kalau untuk petani begitu, kayak dunia pertanian, sudah ada nggak program yang bersentuhan begitu dengan petani-petani, dunia pertanian begitu? Kalau program tentang pertanian sih kemarin sudah diinfokan dari Kementerian Jejaring Masyarakat kalau kiranya mereka untuk melakukan penyuluhan atau kuliah umum dengan basis pertanian. Jadi bagaimana kita bisa sharing-sharing dengan petani tentang pengalaman-pengalaman mereka di lapangan, baru kita sampaikan ke mahasiswa yang kemungkinan kalau bilang kita kan prodi penyuluhan pertanian ya. Betul juga. Jadi kita ambil pelajaran begitu, bagaimana cara mereka beradaptasi untuk kita disampaikan ke nantinya kalau kita mungkin jadi penyuluh atau penyuluh pertanian atau penyuluh peternakan. Iya, bagus juga sih Kak programnya itu. Semoga bisa terrealisasikan ya Kak. Amin. Oke, baik Kak. Pasti setiap program itu punya tantangannya ya kan? Pasti. Kira-kira nih, menurut Kakak, tantangan terbesar apa sih yang BEM pernah hadapi selama menjalankan program-program tersebut? Ya, mungkin tantangan yang sering kami hadapi yaitu di mana kami sendiri juga untuk mahasiswa, di mana mahasiswa yang lebih susah kita ajak kompromi atau kita ajak kerjasama, di mana kita jika membuat program ini lebih ke mahasiswa, tapi di mana mahasiswa itu susah untuk kita ajak kerjasama, dan juga di mana kadang juga mereka bilang di mana mau datang tapi mereka tidak datang. Ya, di mana itu menjadi tantangan juga bagi kami untuk jika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang BEM melaksanakan. Iya juga sih Kak, betul. Itu juga menjadi salah satu alasan tantangan begitu. Kira-kira Kak, ada nggak sih strategi dari kakak berdua ini ke depannya bagaimana sih untuk mengembangkan nih teman-teman agar tidak malas-malas lagi untuk rajin-rajin ikut kegiatan dan lebih aktif lagi dalam kegiatan BEM, kampus maupun apa itu? Gimana ya kalau untuk kami sih, bagaimana cara kita untuk mengajak mahasiswa lebih ke program-programnya kita itu lebih ke lebih animatif, maksudnya lebih keseru-seruan begitu. Maksudnya seru-seruan artinya bukan bermain-main, tapi bagaimana kita membuat mahasiswa itu nggak bosan. Jadi kalau di jejaring masyarakat mereka punya program yang namanya jejaring challenge. Mungkin dari situ kita bisa berbagi pengalaman tapi dengan cara yang lebih seru begitu ya. Lebih seru ya. Jadi nggak melulu kita bahas tentang formal, tentang pendidikan yang formal-formal, tapi kita bisa selingkan dengan kegiatan-kegiatan yang rekreatif, seperti tadi jejaring challenge begitu. Bagus sekali sih program-programnya. Terus kira-kira Kak, apalagi sih yang menjadi strategi kakak berdua ini untuk mengembangkan lagi mahasiswa itu? Ya, mungkin dengan kita lebih sering membuat kegiatan dan sering mengajak atau sering saling berbagi apa untuk kegiatan, seperti kita mungkin buat lomba-lomba, kita mengajak terus mahasiswa, pantau terus mereka, ajak bagaimana caranya, kita berpikir terus mencari mahasiswa yang bisa kita mengajak untuk bekerja sama di BEM.
Nah, mengenai lomba-lomba ini, kira-kira BEM yang sekarang ini sudah membuat lomba-lomba apa saja sih, Kak? Kalau terkait lomba dari kami itu, kalau lombanya itu mungkin musiman ya, karena yang terakhir ini kita adakan lomba pasca. Nah, bagaimana kita menjaring yang mahasiswa Kristen? Kalau mungkin kita suruh datang untuk latihan menyanyi atau latihan apa segala macam, mungkin mereka malas ya untuk datang. Tapi Ya, kalau kita susah ya. bicara lomba, pasti mereka mau semangat begitu, ada kemauan untuk Iya juga ikut sih. serta. Nah, untuk dekat-dekat ini kan kita satu Polbangtan akan di Senatahalis ya. Nah, dari kami BEM merencanakan untuk kita buat lomba agar di Senatahalis itu bukan sekedar tiap tahun perayaan biasa, tapi bagaimana kita bisa bangun kebersamaan begitu untuk membangun Polbangtan ini. Tentunya kan kalau untuk membangun intinya harus ada punya kebersamaan lagi untuk bagi dari mahasiswa ke mahasiswa maupun mahasiswa dan dosen. Oke. Kira-kira baru lomba pasca atau sudah ada lomba-lomba yang lain nih, Kak? Ya, untuk lomba-lomba sudah ada beberapa lomba yang kami laksanakan, yaitu dari masing-masing departemen. Seperti dari PSDM, mereka kemarin sempat mengadakan fun match game online. Game online. Ya. Nah, itu dilaksanakan langsung di sini atau lewat online saja? Langsung di langsung pertemuan ya. Oke. Ya. Jadi itu langsung di aulanya Ya, atau? langsung kita laksanakan di aula Polbangtan Manokwari. Nah, itu Kak cuma Polbangtan saja atau ada nih teman-teman dari luar yang hadir begitu? Ya, untuk kegiatan itu awalnya kami hanya mengajak mahasiswa saja di kampus Polbangtan Manokwari. Tapi kita lihat begini, hanya seberapa yang mendaftarkan diri. Jadi kami membuka kepada warga atau yang masyarakat yang ada di sekitar kampus Polbangtan Manokwari. Jadi di kompleks ini saya. Ya, di kompleks kampus Polbangtan Manokwari untuk saling ikut atau kita turut meramaikan kegiatan ini. Ya bagus juga sih, kan lebih dan juga lebih rame, terus kampus kita juga bisa dikenal lebih dekat toh. Oke, mantap sekali, Kak. Ya Kak, kalau boleh tahu nih, apa sih harapan BEM ke depannya terhadap mahasiswa Polbangtan dan pihak kampus? Kalau untuk harapan yang nggak jauh-jauh ya dari aktif lah untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau kita maunya tuh mahasiswa kita itu kan kita sama-sama jalan gitu, sama-sama berprestasi, kita berprestasi sama-sama bawakan nama kampus. Artinya kita datang kuliah jauh-jauh di sini bukan cuma ambil ilmunya saja, tapi cari pengalaman juga. Jadi kemungkinan dari kami BEM itu akan sangat-sangat berharap partisipasi aktif dari mahasiswa. Iya, apalagi anak-anak asrama ini ya Kak. Kalau untuk dosen sih terkait memang kita punya kas ya untuk BEM, tapi untuk pendanaan mungkin bisa dibantu dari pihak kampus. Jadi kalau kita kirim mahasiswa keluar kan tentunya itu butuh dana. Butuh biaya ya. Itu juga bisa jadi salah satu kendala dalam kita melakukan program-program kita begitu. Nah itu kan kendala nih Kak. Gimana nih kan kakak kemarin sudah melakukan lomba-lomba. Kira-kira kakak sebelum melakukan lomba itu ada penggalangan dana kah atau apa untuk menjadi atau untuk merealisasikan lomba ini Kak? Karena semua itu tentunya butuh biaya toh Kak? Iya pasti. Iya pasti. Bagaimana sih cara kakak strategi? Ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan semuanya atau seperti lomba-lomba yang sudah kita jalankan sebelumnya, yaitu dengan kita mencari sponsor ke luar. Ya seperti kan BEM itu tidak hanya internal tapi kita juga eksternal ya seperti itu. Jadi kita mencari sponsor di luar untuk membantu kegiatan kita agar bisa berjalan dengan lancar. Bagus sekali. Jadi ada pencarian dana begitu. Kita juga kan punya Kementerian Ekonomi. Jadi kita maksimalkan mereka untuk cari dana sebanyak mungkin untuk menunjang kegiatan di program-program kerja kita. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak, boleh dong kakak memberikan pesan-pesan nih untuk teman-teman Sobat Tani yang ada di rumah, asrama maupun dimanapun itu, agar mereka lebih aktif lagi nih, lebih ada niat untuk ikut dalam kegiatan BEM, kampus maupun apa itu Kak. Pesan-pesan.
Kalau ya pesannya sih buat mahasiswa lebih rajin lagi ikut Nah, kegiatan dengar nih kampus. mahasiswa. Bagaimana kalau kita datang di sini tinggal diam-diam saja? Pasti nggak seru begitu, cari-cari pengalaman. Apalagi kalau saya pribadi kan jauh nih, rumah Iya. saya nih dari Manado. Datang ke sini otomatis kita cari pengalaman sebanyak mungkin. Jadi BEM itu bisa jadi salah satu wadah untuk kita berorganisasi. Jadi kedepannya setelah mungkin kita selesai kuliah atau kita pasti akan dihadapkan dengan organisasi mungkin yang lebih besar, Iya sih. di kampung begitu, atau mungkin bahkan organisasi politik. Tapi sebenarnya di BEM ini bisa jadi wadah pembelajaran bagi kita. Iya sih, betul. Jadi harapannya gabunglah untuk setiap kegiatan. Iya betul. Jangan malas-malas ya Nah. mahasiswa. Nah Kak, dan yang terakhir nih, di mana sih mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan BEM? Apakah ada media sosial atau grup-grup khusus yang dibuat? Ya, baik. Untuk kegiatan atau mahasiswa agar bisa mengetahui kegiatan-kegiatan kami atau informasi tentang BEM, bisa saja mereka melihat di Instagram BEM Polbantang Manokwari. Di situ ada IG, Instagram ataupun TikTok. Bisa mereka cari Lihat tahu di situ. kegiatan atau informasi yang kami adakan. Oke. Berarti hanya TikTok sama IG-nya saja ya? Iya. Kayaknya Media- YouTube juga ada, tapi kita masih sementara kembangkan. Oh iya. Berarti yang sekarang sudah berjalan cuma TikTok, TikTok dan sama IG. IG sih yang paling banyak Paling- informasinya. Iya. Iya, iya. Wah, luar biasa ya, ternyata BEM Polbangtan Manokwari ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah Kak, semoga program-program yang Kakak buat, yang sudah terjalankan atau yang belum terjalankan ini bisa lebih baik lagi ya Kak, agar agar kita mahasiswa Polbangtan Manokwari ini bisa lebih kreatif, mandiri, dan lebih berkembang gitu Kak. Wah, luar biasa ya, ternyata banyak sekali program-program BM yang positif terhadap kampus kita. Mudah-mudahan program-program tersebut dapat berjalan dan berkembang secara Amin. luas. Nah, Ya. terima kasih juga nih untuk Kakak Itro, Kakak Ya. Jefferson selaku Ketua dan Wakil BEM Polbangtan Manokwari yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama di Ya. podcast kita kali ini. Nah, dan buat teman-teman sekalian yang ada di rumah yang masih kepo dengan BEM Polbangtan Manokwari Mudah-mudahan atau masih mau ikut nih tersebut dengan dapat BEM Polbangtan berjalan dan Manokwari, berkembang jangan lupa secara- pantau akun-akun BEM Polbangtan Manokwari, official Polbangtan Manokwari, dan akun media sosial apapun itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam aksi, Salam berkontribusi, mahasiswa Polbangtan Manokwari, belajar mandiri dari bertani. untuk kedaulatan pangan negeri. Sampai jumpa.